Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arianto. Di sini kita akan memahami cara mencari keliling dari lingkaran. Baik, sebelum mencari keliling lingkaran, kita lihat video berikut ini. Nah, ini adalah lakban untuk jilid. Kita lihat, kita ukur kelilingnya dan ditemukan di sini kelilingnya adalah 30,3 cm. Sementara untuk diameternya di sini adalah 9,5 cm. Nah, kalau kita bagikan antara keliling dan diameter, 30,3 dibagi 9,5, hasilnya adalah 3,189473 dan seterusnya. Selanjutnya, ini adalah lakban untuk kardus. Kita lihat, ini lebih dari 32,3 cm untuk kelilingnya, kemudian diameternya adalah 10,3. Kalau kita bagikan 32,3 dibagi 10,3, hasilnya adalah 3,135922 dan seterusnya, masih ada angka berikutnya. Nah, selanjutnya ini lakban kecil. Nah, kita lihat kelilingnya adalah 14,6, sementara diameternya adalah 4,6. Nah, kalau kita bagikan 14,6 dibagi 4,6 keliling bagi diameter, maka hasilnya 3,17391 dan seterusnya. Nah, ini adalah tutup sebuah wadah ya. Kita lihat, ukuran kelilingnya ternyata 26,9 cm dan diameternya adalah 8,3. Kalau kita bagikan yang wadah tadi, kalau kita bagikan keliling dan diameter 25,9 dibagi 8,3, hasilnya adalah 3,12048 dan seterusnya. Nah, terakhir ini adalah tutup botol. Keliling tutup botol 19 cm, kemudian diameternya 6,1. Nah, keliling bagi diameter 19 bagi 6,1, hasilnya adalah 3,1443. Jadi kesimpulannya di sini kita lihat lakban jilid, lakban kuning, lakban kecil, tutup wadah kecil, tutup botol, antara keliling dibagi dengan diameter ternyata semuanya mirip, yaitu 3,1 sekian. Nah, ternyata itulah yang disebut nilai pi, di mana pi itu adalah keliling bagi diameter. Atau menurut para ahli atau penelitian bahwasanya pi itu sebenarnya 3,14. Lalu kenapa bisa berbeda 3,189 dan seterusnya, 3,135, 3,17, 3,12? Perbedaan ini sebenarnya karena cara pengambilan penaksiran angka. Sebagai contoh di sini kita lihat lakban kecil itu 14,6. Bisa saja bukan 14,6. Misalnya karena terpleset saat mengukulnya, atau sebenarnya dia 14,61. Beda koma saja, maka hasil ujungnya juga berbeda. Maka di sini juga berbeda, bukan 17 lagi. Bisa saja 14, 18 dan seterusnya. Bisa saja 46,2, 46,3 atau 14,59, 14,88, 14,58 dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi hasil. Makanya hasil di sini dia tidak 3,14 tetapi mendekati. Jadi berdasarkan penelitian, kalau kita lihat ini antara keliling dan diameternya berkoma. Ini mungkin 19 ada komanya juga karena kurang teliti. Menurut para ahli, untuk antara keliling dan diameternya bilangan bulat itu adalah di saat diameternya atau jari-jarinya kelipatan 7, misalnya 7, 14, 21 dan seterusnya. Karena apabila diameternya 7, maka kelilingnya adalah 22. Makanya pi itu adalah 22/7. Kelilingnya 22, diameternya 7. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita sudah bisa menyimpulkan rumus dari keliling.
seperti ini, misal ada keliling dan diameter, maka keliling bagi diameter adalah pi. Maka kalau dicari keliling, rumusnya adalah pi dikali diameter. Kenapa D pindah menjadi kali? Kita lihat 6 dibagi 2 adalah 3. Kalau duanya mau pindah ke sebelah ruas kanan, maka dia pindah menjadi kali. 6 adalah 3 dikali 2. Begitu juga dengan kondisi D. D-nya di sini dia bentuk pembagi. Kalau dia mau pindah menjadi kali. Contoh satu lagi, 8 bagi 2 adalah 4. Maka 8 sama dengan 4 kali 2. Karena 2-nya mau pindah ke sebelah kanan, dia menjadi bentuk kali. 8 sama dengan 4 kali 2. Nah, bagaimana jika diketahui adalah R, bukan diameter? Perhatikan, kita akan turunkan rumus yang tadi. Keliling bagi diameter adalah V, maka satu lagi, keliling bagi diameter menjadi keliling bagi 2R. Kenapa begitu? Karena ini sama saja keliling bagi diameter. Kenapa jadi 2R? Karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari, seperti yang telah kita jelaskan pada video sebelumnya. Kita lihat misalnya di sini R, maka untuk memenuhi diameter dibutuhkan R1 lagi. Maka di sini R1 lagi. Makanya di sini adalah 2R. Kalau R-nya 3, berarti diameternya 3 tambah 3, 6. Makanya di sini jadi 2R. Selanjutnya, K adalah pi dikali 2R. Sama seperti tadi, D-nya mau pindah pi kali D, maka di sini 2R-nya pindah. Maka pi dikali 2R. Atau untuk sempurna penulisannya, angka itu dibuat ke depan menjadi 2 pi R. Angkanya dimajukan ke depan sehingga seperti di bawah ini, 2 pi R. Maka rumus keliling kalau diketahui jari-jari adalah K dikali 2 pi R. Jadi kesimpulannya, untuk mencari keliling rumusnya digunakan pi kali diameter kalau yang diketahui adalah diameter. Satu lagi, keliling sama dengan 2 pi R kalau yang diketahui adalah jari-jari. Namun yang paling banyak pada soal-soal biasanya yang ini, 2 dikali pi kali R. Karena yang paling banyak diketahui pada soal-soal lingkaran adalah dengan menggunakan jari-jari. Kalau yang diameter itu lebih jarang, yang lebih sering muncul itu R-nya yang diketahui. Baik, contoh 1. Berapakah keliling lingkaran dengan diameter 14? Nah, ini bisa kita ilustrasikan. Gambarnya seperti ini. Diameternya adalah 14. Maka kita gunakan rumus yang tadi. Keliling adalah pi kali diameter. K sama dengan pi. Pi itu 22/7. Kemudian bisa juga 3,14. Tapi di sini kita menggunakan 22/7. Tidak usah dikalikan dahulu 22 dengan 14. Karena angkanya akan terlalu tinggi. Tapi bagikan dulu 14 dengan 7. 14 dengan 7. 14 bagi 7, 2. Maka tinggal 2 kali 22. 2 kali 22. Maka kelilingnya adalah 44. Contoh 2, berapakah keliling lingkaran dengan jari-jari 14? Nah, ini kita ilustrasikan. Gambarnya seperti ini. R-nya 14. Yang diketahui bukan diameter tapi jari-jari. Maka kita gunakan rumus yang tadi, 2 VR. Dan ini yang paling sering muncul. Maka keliling sama dengan 2 dikali 2 datangnya dari sini. V, nilai V. Kemudian R adalah 14. Diambil dari sini. Sama seperti tadi. Kalau ada soal seperti ini, jangan dahulu dikalikan 22 dikali 14. Karena angkanya akan sangat tinggi. Tapi bagikan dahulu 14 dibagi 7. 14 bagi 7 itu 2. Maka tinggal 2 yang dari sini dikali 2 yang dari sini tadi, dikali 2 yang dari sini. 2 kali 2 adalah 44. Hasil ini 44. Kita turunkan yang kali 2. Maka hasilnya adalah 88. Baik, itu dia pembahasan tentang keliling lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.